Ya, terus terang ini kan melanjutkan program dari Bapak dan Rem, Brigjen TNI Purwanto terkait P3MP, di mana kita diminta untuk produktif bersama masyarakat, memanfaatkan lahan yang kosong atau lahan tidak efektif, tidak produktif menjadi lahan produktif. Lebih banyak memang bergelutnya di hortikultura. Ada juga sebagian anggota di bidang peternakan, ada juga perikanan. Tapi lebih maksimal atau mayoritas itu di bidang hortikultura. Nah, kita coba keluar dari yang biasa gitu. Saya coba mengangkat program budidaya jamur tiram ini sebagai program unggulan di Kodim 0309 Solok. Kalau masalah ruangan yang ada, saya rasa memang sebenarnya sudah siap. Hanya penyiapan butuh waktu. Kalau untuk rumah jamur atau dinamakan kumbung ya, kumbung itu rumah jamur, itu kita sudah siap. Kumbung sudah siap, seluruh koramil hampir semuanya punya. Jadi kalau koramil yang belum mungkin yang tempatnya terbatas seperti koramil Sungai Lasi, kemudian koramil 08 Bukit Sundi itu terbatas ruangannya, jadi tidak ada lahan dia, sehingga kita tidak paksa untuk koramil yang tidak ada lahan untuk membuat kumbung jamur. Kumbung jamur ini sebagai media penyimpanan backlog. Nah, backlognya sendiri ini memang dibuat oleh tim. Hanya sementara ini bibit dari yang akan dimasukkan ke backlog ini kita belum ada. Jadi kita membuat backlog sendiri, kemudian nanti akan dimasukkan ke kumbung atau rumah jamur ini sesuai dengan kemampuan kumbung itu menampung. Bisa 1.000, 2.000, bahkan kalau memang besar bisa lebih dari 5.000. Hanya saja saat ini yang ada mungkin mampu sampai dengan 4.000-an lah untuk di yang ada, kumbung yang ada. Untuk bibit ke depan akan kita kembangkan juga. Bibit ini itu diambil atau dibuat dari spora dari jamur, karena jamurnya belum keluar atau belum produktif, belum menghasilkan, sehingga belum kita bisa produksi untuk bibit, belum bisa kita membuat bibit itu sendiri. Nah, nanti tempat bibit ini harus khusus, yaitu namanya di lab. Nah, kita siapkan lab, ada ruangan yang memang sedang kita siapkan. Memang belum siap, tapi rencana ke depan kita siapkan sehingga kita bisa membuat bibit sendiri, kemudian mengembangkan backlog sendiri, dan kita produksi jamur melalui itu semua. Setelah jamurnya menghasilkan atau keluar, bisa diproduksi, bisa dijual, kita tidak hanya berhenti di situ saja. Rencananya jamur ini akan dimanfaatkan atau akan diolah kembali menjadi jamur yang siap saji, seperti jamur crispy, rendang jamur. Mungkin bisa juga kita ya menjadi didistribusikan ke restoran yang mungkin memang bisa mengolah jamur ini, seperti itu. Nah, kedepannya harapannya ini kan salah satu modal dasar juga untuk kita nanti mengembangkan ini meluas di masyarakat Solok atau di wilayah Solok. Harapannya masyarakat juga bisa datang langsung ke Kodim. Nanti di Kodim masyarakat bisa melihat tahapan-tahapan dalam budidaya jamur tiram ini. Ya, beruntungnya pada saat keinginan ini saya niatkan, ternyata kita punya tenaga ahli yang memang tidak diduga ada di Solok. Beliau dari Bogor, namanya Pak Said. Saya rekrut, saya tarik beliau, saya minta beliau coba kita buat budidaya jamur tiram bersama dengan rekan-rekan anggota yang memang mempunyai kemampuan atau ya setidaknya mau lah. Ya, kalau kemampuan mungkin sama-sama belum ya, tapi mereka sudah ada kemauan untuk ikut terjun langsung mengelola atau memudidayakan jamur tiram ini. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah ada kurang lebih 4.000-an backlog, sudah ditempatkan di kumbung. Ya, mungkin dalam waktu 30-40 hari baru akan menghasilkan. Sedangkan backlog akan terus diproduksi. Inilah yang akan dikirim ke koramil-koramil yang memang kumbungnya atau rumah jamurnya sudah siap. Nah, seperti itu Mbak Mel. Harapannya ya nanti pemerintah daerah pun akan melihat apa yang kita lakukan. Ini bukan untuk kepentingan Kodim saja, tapi kita berusaha juga untuk menjadi daya tarik tersendiri di kota Solok, bahwa kita punya unggulan lah di Solok ini. Salah satu budidaya jamur tiram ini.
Kalau mungkin yang lainnya hortikultura sudah biasa, ini bahkan tiap minggu tuh ada koramil yang panen, ada cabai, ada terong, ada jagung, bawang merah dan lain sebagainya, bahkan padi juga ini sudah rutin mereka panen. Cuma jamur memang belum. Makanya saya coba kembangkan ini. Siapa tahu ini juga bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi anggota kami sendiri yang ada di Kodim 0309 Solok. Karena nanti bila sudah menghasilkan, kemudian jamur yang ini kita jual, hasilnya akan kita bagi-bagi ke anggota, ya memberikan keuntungan untuk anggota sendiri lah. Bahkan apabila ibu-ibu ada yang mau berniat untuk mengelola atau mengolah jamur ini menjadi makanan siap saji, kita juga lagi siapkan brand khusus. Jadi nanti ada brandnya, bukan hanya keluar begitu saja, nanti ada hak patennya lah. Ada namanya apa? Ini belum ditentukan memang. Nanti kita bikin apalah namanya, kita bikin hak patennya sehingga pada saat dibuat dalam kemasan jamur crispy maupun rendang jamur keluar sudah ada brandnya. Nah inilah kita lagi coba tarik ibu-ibu yang memang mau masuk atau mau bekerja untuk ya membantu mengembangkan jamur ini untuk membuat makanan siap saji. Maksudnya ibu-ibu Persib ya Pak? Betul, ibu Persib yang kita manfaatkan, yang kita minta bantuan ke beliau-beliau ini. Apabila ada, nanti kita alokasikan nanti biar ibu ini yang membuat makanannya, baik jamur crispy maupun rendang jamur atau yang lainnya, terserah ibu ini lah. Nanti kita ada koperasi, ada kantin juga di koperasi, kita pasarkan di situ. Apabila mungkin untuk kuotanya lebih besar ya kita akan coba bawa keluar ke pasar-pasar mungkin di sekitar Sumatera Barat lah. Yang mudah-mudahan niat baik kita ini, usaha kita ini bisa berkembang, bisa membantu personil Kodim khususnya, ya umumnya ya untuk masyarakat Solok. Berarti ini terbuka untuk masyarakat untuk belajar ke sini ya Pak? Iya, ini kan kita bukan di Kodim aja nih. Nah, kita di Koramil Kabupaten Solok yang ada di Kabupaten Solok dan Solok Selatan pun sudah membuat kumbung jamurnya. Nanti apabila memang butuh advokasi dari kami yang ada di Kodim, kita bisa datang ke sana. Masyarakat misalnya pengen belajar, nanti kita yang berangkat ke sana. Memang tahapan jamur ini lebih enak, kita menyiapkan ruangan untuk membuat bibitnya atau labnya. Labnya ini tahapan untuk membuat bibit, kemudian pindah ke ruangan berikutnya untuk membuat backlog. Backlog ini bisa dikerjakan manual, bisa juga kita gunakan mesin. Nah, hanya saja sekarang kita coba pakai manual lah. Kita manfaatkan anggota yang ada ya untuk bekerja di dalamnya. Ini kita manual saja bisa 400-an sehari. Tapi kalau dengan mesin itu bisa sampai dengan 600 bahkan mungkin 800 bisa juga. Nah itu pakai mesin backlog, pembuatan backlog. Nah ini dari situ nanti backlog urutannya nanti langsung ke kumbung jamur. Nah di kumbung jamur ini kita maksimal apabila sudah keluar jamurnya itu hanya diperbolehkan kurang lebih 1 jam di dalam kumbung jamurnya. Dan kumbung jamurnya harus terpelihara kelembapannya. Tidak mungkin di daerah panas dengan di daerah yang sejuk atau dingin akan berbeda perlakuannya. Kalau di daerah panas itu kita butuh mungkin paranet, tambah lagi mungkin semprotan untuk ke jamurnya ini. Kemudian disemprot dalam 1 hari bisa 3-4 kali. Tapi kalau daerah yang sejuk atau dingin ini sehari cukup sekali. Ya dengan ketentuan juga bahwa kumbung jamur ini harus dikurangi untuk intensitas cahaya matahari masuk. Jadi tidak boleh kena cahaya matahari secara langsung. Seperti makanya ditutup dengan paranet itu.